Dan itu sosial media pribadi masing-masing tuh hanya dipenuhi oleh ya tampilan fisik mereka aja gitu, entah itu foto dan sebagainya gitu, nggak ada nilai dakwah sama sekali gitu. Nah ini yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena mereka masih berpikir bahwa dakwah tuh hanya sebatas pas ikut rohis saja, pas ikut fornusa gitu. Ya halo guys, jadi kita lagi di Tang City nih, lagi kedatangan tamu. Ya beliau Rafli Hatta, Ketua Fornusa Kota Serang. Ini juga ada Arba ya, Ketua Fornusa Kota Tangerang. Beliau bentar lagi lengser. Ini ada juga Elsa, halo ya, salah satu anak buahnya Arba ya, anggotanya ya. Tapi kayaknya antum cocok ini sih, 2 tahun 2 periode menurut Anda. Yo, mager cuy. Iya. Nanti kalau misalkan antum dapat ketua yang baru terus nggak aktif lagi, fornusanya gimana tuh? Wah, dipukul kak. Tidak boleh tiru ya. Ya. Nih gimana Bung Hatta, kita udah sampai Tang City nih, perasaannya gimana gitu? Di Kota Serang mungkin udah banyak yang kayak gitu. Ya kalau nyampe Tang City sih sebenarnya wah terpesona gitu. Beda mallnya gitu. Buat perbandingan memang lebih beda aja mallnya gitu, lebih lengkap gitulah. Oh, di Kota Serang nggak lengkap ya? Oh iya, Kurang lengkap dari ini. Apalagi lebih lengkapnya ada Bang Sultan ini nih yang Dalgona. Bagaimana sosok diri dia gitu. Kalau perempuan ada yang sampai bahkan tabarus gitu kan misalkan. Dan itu sosial media pribadi masing-masing tuh hanya dipenuhi oleh ya tampilan fisik mereka aja gitu, entah itu foto dan sebagainya gitu, nggak ada nilai dakwah sama sekali gitu. Nah ini yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena mereka masih berpikir bahwa dakwah tuh hanya sebatas pas ikut rohis saja, pas ikut fornusa gitu. Jadi dakwah tuh nggak kebawa dalam kehidupan pribadi masing-masing gitu. Makanya ketika informasi dia dipengaruhi oleh lingkungan dia, itu suatu saat akan kebawa juga ketika dia menjadi pengurus fornusa atau rohis gitu, ya kan? Makanya banyak kan anak-anak rohis atau fornusa sekarang tuh kayak kalau ngomong tuh belum bener-bener ahsan gitu. Bener ahsan, maksudnya tuh masih ada yang kasar, masih ada yang belum paham gitu tentang akhlak gitu kan, atau mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan atau ya intinya ya hanya sekedar ikutan gitu. Makanya kan saya pernah ditanya bedanya orang aktif sama produktif itu apa? Padahal sama-sama aktif gitu ya. Nah kalau orang aktif ya dia hanya sekedar aktif gitu, dia ikut ya kan, misalkan mau ikut ke kajian ya dia ikut kajian ini karena temennya atau apa gitu kan. Tapi kalau dia produktif, dia nggak usah disuruh siapapun, nggak usah dia pun, dia pasti bakal cari waktu supaya dia tetap produktif gitu. Misalkan kayak dia ikut komunitasnya nggak aktif, dia cari komunitas yang lain supaya dia bisa tetap produktif gitu. Jadi bener-bener setiap hari tuh disibukin untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu orang-orang yang definisi orang-orang produktif ya. Nah banyak sekarang anak rohis tuh hanya sekedar aktif tapi nggak produktif. Maksudnya gimana? Ya mereka hanya aktif di organisasi, tapi dalam diri mereka tuh nggak ada kayak gue setiap hari ini nggak harus bangun, harus ngejar target untuk sholat duha, harus ngamalin ini beramal soleh sekian target dan lain-lain gitu. Tapi sekarang malah kayak biasa aja kan, ya ikutin alurnya aja gitu. Paham nggak? Ya, itu poin pertama ya. Poin kedua, banyak masalah yang timbul di fornusa dan rohis gitu. Dan gak hanya anak rohis, di luar rohis pun. Contohnya kayak misalkan overthinking gitu. Nah, ini bahas overthinking menarik banget gitu. Kemarin saya sempat pengen ngebahas juga tuh tentang overthinking itu ya. Jadi overthinking itu apa? Ini pernah nggak sih teman-teman ngerasain overthinking? Pernah nggak? Tiap hari Elsa, Arba tiap hari juga. Hatta, wait,
bentar. Hah, Overthinking itu aneh nggak tahu artinya apa. nggak tahu artinya apa. Biar beneran punten nih. Jelasin coba Arba, overthinking itu apa? Ya mikirin sesuatu yang berlebihan yang sebenarnya nggak usah kita terlalu kita pikirin. Contohnya gimana? Sebutan ya nggak. Nggak, coba Masuk. diambil contoh misalkan dari toko si ini gimana? Kan ya si Elsa nih dia diam aja. Diam selama- mengagetkan. Ya selama kepengurusan diam aja. Kita bingung nih ada apa nih dia, kita nggak mau ngomong kan. Nah ini masalah overthinking itu kenapa bisa jadi overthinking karena kita nggak mau ngomong langsung. Ya. Jadi kita pikir nih kayaknya si Elsa kayak gini. Gini-gini Elsa gimana tuh nih? kayaknya nggak suka deh sama cara kerja gua atau dia kayaknya nggak seneng dah. Berarti sebetulnya Banyak nggak di Rohis Alfornusa kayak gitu? Kayak menyimpan ada rasa nggak suka sama temennya, entah itu salah paham salah satunya gitu. Ada nggak? Lah kan. mungkin ada sih, Ada ya. mungkin aja ada sih pasti ada. Tapi Ana sendiri overthinking itu, saya juga lupa overthinkingnya kayak gimana. Jadi gini, manusia berpikir tuh kan ada 4 komponen sebenarnya. Lalu jadi lupa saya. Pertama itu fakta. Pertama itu fakta bahwa apa yang dilihat gitu kan. Yang kedua otak gitu untuk memproses itu kan. Terus yang ketiga itu informasi gitu. Ya kan, informasi yang udah dia dapat masuk ke otak diproses kan. Baru yang terakhir stimulus dia, persepsi dia gitu. Persepsi itu maksudnya apa? Ketika dia dapat informasi nih, dapat fakta, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu, itu kan diolah di situ di otak gitu kan. Nah itu menjadi hasilnya jadi sebuah persepsi gitu. Pilihan kita mau menganggap ini bahwa keputusan kita, kesimpulan yang kita ambil kayak gitu. Nah persepsi itu kayak kesimpulan yang kita ambil gitu, maksudnya kayak gitu. Nah persepsi yang orang-orang simpulkan itu tuh biasanya datang daripada rasa khawatir ini. Kalau ada orang nyebutnya uncertainty, maksudnya itu ketidakpastian. Maksudnya gimana? Ya dia rasa tidak kepastian itu datang kepada dia, alaminya, wajarnya dia nggak nyaman sama hal yang nggak pasti. Bener gak sih? Makanya apapun hal yang dia lihat di depan dia yang nggak pasti, dia pasti-pastiin. Termasuk simpulan dia, persepsi dia, pikiran dia kan. Nah ini bahas soal overthinking itu. Nah bahkan apapun yang membuat dia nggak nyaman itu dia blok gitu. Makanya dia overthinking terus kan gitu. Nah overthinking itu kayak gimana gitu? Kayak misalkan gini, ada orang mau naik pesawat gitu, cuma dia takut kan kalau naik pesawat nanti takutnya ada petir gitu kan, nyamber jatuh kecelakaan, belum lagi badai gitu kan. Ya udahlah lebih milih naik mobil aja, jalan lewat tol gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau kecelakaan di udara itu, kecelakaan di pesawat itu lebih kecil peluangnya dibandingkan di darat. Di darat kan banyak banget kecelakaan ya. Padahal dia belum jalan. Orang ini belum berangkat sama sekali, tapi dia udah berpikiran kayak gitu. Nah, itu overthinking. Oh, ada paham. Oke. Ada lagi, orang mau nikah nih. Dia lihat tetangganya cerai. Akhirnya dia gak mau nikah. Dia lihat, oh ini gue bakal cerai. Ya ini contoh emang aneh gitu. Akhirnya kalau dia pria, akhirnya dia memilih untuk dia bermaksiat dan dia berzina gitu, enggak memilih untuk melanjutkan keturunan gitu. Dan akhirnya hidupnya kayak gitu, overthinking kan. Nah overthinking itu sebenarnya yang paling sering kita alami sebagai seorang muslim, yang Allah bilang gitu, yuwaswisu fi sudurin nas gitu, bahwa itu tuh sebenarnya bisikan setan. Makanya kalau kita sholat, ini gue udah wudhu apa belum ya?
itu overthinking, mulai ada rasa ragu kan, ya kan, yang padahal itu sebelum belum pasti. Akhirnya kita ngerasa nggak nyaman, kita langsung bener-bener nyimpulin yang pasti aja berdua. Nah, muncullah overthinking di situ. Nah, itu definisi dari overthinking itu sebenarnya. Paham. Nah, kita tuh mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, tapi kita tidak mengkhawatirkan apa yang kita lakukan itu hal buruk gitu. Paham gak sih? Maksudnya gini, orang-orang tuh mengkhawatirkan apa yang sebenarnya tuh belum kejadian sama dia gitu, tapi dia nggak mau mengkhawatirkan perilaku yang udah dilakuin gitu, perilaku buruk yang udah dilakuin. Paham gak sih? Paham. Udah gitu maksudnya. Jelaskan overthinking gitu. Jelas. Nah, itu sedikit definisi dari saya. Mau dari teman-teman gimana? Definisi apa nih? Tanggapan aja. Tanggapan. Kalau anak rohis itu dia apa ya? Gak tau ya, mungkin termasuk di grup Fornusa atau di grup bisa banget, ternyata banyak banget salah paham. Akhirnya kita tuh kayak terlalu overthinking karena merasa terbebani, itu satu. Yang kedua, bahwa dia merasa bahwa itu mengganggu eksistensi dia. Dia merasa gak nyaman, akhirnya dia mudah zone terhadap orang lain. Nah itu, terus yang terakhir, ya dia nggak akan mikir ke depan lagi gitu, nggak akan mikir perasaan dia gimana, kayak nggak open minded gitulah akhirnya gitu. Nah ini bahaya dari overthinking gitu. Makanya minimal kalau kita ngomong sama orang, kita lagi bicara sama orang, minimal kita open minded dulu. Dan hal-hal yang belum terjadi sama kita, sebenarnya ada dua ya, ada hal yang harus kita pikirin yang pertama, yang kedua ada hal yang kita pikirin tapi percuma. Paham gak maksudnya? Cara kebedaannya gimana tuh? Cara kita tahu. Ya simple gitu sebenarnya. Antum tahu mati itu kapan? Mati itu pasti kan? Nggak tahu, tapi mati itu pasti kan? Kalau itu ngapain antum pikirin? Kan udah pasti. Itu kalau ada pikirin ya. Tapi yang harus antum pikirin apa? Bagaimana caranya mati nanti? Apa kalau gue mati dalam keadaan maksiat? Apa gue mati dalam keadaan meninggalkan dosa-dosa banyak? Nah itu yang harus pikirin. Nah bedanya tadi, kalau kematian itu hal yang pasti, ya udah nggak usah dipikirin. Yang harus antum pikirin ya tadi bagaimana cara mati gitu. Gitu pun orang masuk rohis, masuk Fornusa, ya antum pasti bakal dapet resiko. Ya itu nggak usah dipikirin. Yang antum pikirin bagaimana cara ngadepinnya, cara nyikapinya itu. Ada orang dapat masalah nih, kok gue kenapa dapat masalah gitu, nih gue dijauhin sama teman-teman. Ya bahwa masalah itu, rasa nggak suka orang ke kita itu pasti, dan itu percuma kalau kita pikirin. Yang harus kita pikirin bagaimana kita cara ngadepinnya itu, nyikapinya itu. Itu yang dua hal tadi definisi. Paham nggak? Nah kebanyakan orang dia merasa kalau ini harus berpikir tapi percuma. Akhirnya yang hal-hal yang harus dipikirin, bagaimana cara ngadepinnya, solusinya bagaimana, itu nggak dia pikirin. Makanya saya paling sebel gitu ketika di organisasi, di Rohis atau Fornusa, orang tuh hanya komplain itu dalam artian ya bagus, mengkritik gitu, tapi nggak ada solusi sama sekali. Yang dibahas tuh selalu masalah nih, hambatan gini, tapi dari dia nggak ada solusi gitu. Maka minimal kalau SDM Fornusa satu mau maju, pembahasan kita lebih berkualitas lagi. Jadi kalau SDM-nya mau lebih berkualitas, pembahasannya mesti perlu berkualitas juga gitu. Jangan hal-hal yang receh banget kita bahas gitu. Antum kalau mau jadi orang yang besar, orang yang berwibawa gitu, bernilai di mata Allah, ya minimal antum harus bisa Aneh pernah bikin di Snapoya itu yang gambar ada neon warna pink itu. Etos seorang muslim itu, dia tuh bisa perform sebaik-baiknya di segala lingkungan dengan akhlak yang dia punya kan. Kalau dia nggak ada etos, akhlaknya akhlakless gitu kalau orang bilang gitu kan. Ya dia etosnya nggak bagus, nggak bakal bisa jadi muslim yang berkualitas gitu. Makanya saya juga khawatir gitu, kayak
si Arba ini contohnya, dikit-dikit tuh dibuat snap WA gitu. Ini kan suatu hal yang receh gitu, ya nggak salah, tapi alangkah baiknya kalau setiap apa yang kita keluarkan, output seorang muslim kita itu selalu hal-hal yang positif, bukan selalu hal-hal yang besar gitu, hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Wah, ini relate banget ya, ini orang gini-gini. Kalau hanya sekadar membuat orang ketawa, semua orang bisa kan menghibur, ya bagus gitu. Tapi kalau hanya output itu doang, apa jadinya? Nggak ada nilai dakwah di sosial media, atau hanya sekedar menampilkan penampilan mereka. Wah, ini gue cantik, ini gue lagi di tempat yang paling bagus nih, gue lagi di, wah keren banget nih gitu. Nah, ya maka ya itulah etosnya dia sebagai seorang muslim gitu. Dan ya bukan berarti orang yang kayak misalkan nih kita lagi dakwah nih, ya dia bukan lagi pamer juga, justru kita nggak ada yang tahu nih orangnya. Bahkan saya juga kalau lagi dakwah saya suka ngepost gitu, itu supaya ya semua orang lebih terbawa lagi gitu. Wah, nih kalau dakwah tuh ternyata enak ya, bagus ya, nggak sesulit, nggak apa yang orang-orang remehin, dakwah pasti ngaji doang, dakwah pasti orang-orang yang kolot tertinggal gitu, di banyak pakai cadar kayak gitu-gitu doang gitu. Nggak seru lah gitu kan. Nah, maksudnya itu yang aneh bahas. Jadi gitu.